And that connection's still open. Hodum, we think your family was cursed. You cannot take this lightly. Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya, jumpa lagi di Mumbology, channel yang bahas perfilman. Di segmen kali ini Ane akan mengulas sebuah film bergenre horor yang lagi dinanti-nanti penayangannya, yaitu The Conjuring 3 atau yang bertajuk The Conjuring The Devil Made Me Do It. Penggemar film horor terutama seri The Conjuring tentu tak sabar menantikan sequel film ketiganya ini yang akan segera dirilis. Bertajuk The Conjuring 3 atau The Conjuring The Devil Made Me Do It, rupanya film horor ini diadaptasi dari kisah nyata guys. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Amerika menjadi cerita yang diangkat film The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ini. Sequel ketiga ini juga disebut sebagai film tergelap dari dua seri sebelumnya guys. Tak lagi angkat kisah rumah berhantu, The Conjuring 3 ini siap menciptakan ketegangan dari kasus pembunuhan yang diduga didalangi oleh iblis. Sama seperti The Conjuring 1 atau 2, The Conjuring Devil Made Me Do It juga diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan misteri pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja cowok 19 tahun bernama Ernie Cheyenne Johnson terhadap tuan tanah tempat ia bekerja, yaitu Alan Bono yang berusia 40 tahun. Namun di persidangan, Johnson mengaku kalau dirinya telah kerasukan setan saat membunuh Alan Bono secara sadis. Johnson juga mengaku kalau ia bisa kerasukan roh jahat setelah membantu David Glasell, bocah 11 tahun yang sebelumnya mengalami kerasukan. Pembunuhan tersebut terjadi ketika Johnson dan Alan Bono terlibat dalam sebuah cekcok. Pada kejadian aslinya, identitas korban pembunuhan diketahui bernama Bruno Sauls, yang merupakan tuan rumah tanah tempat Ernie Johnson bekerja. Akan tetapi, di The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It namanya diubah menjadi Alan Bono. Misteri kasus pembunuhan ini terjadi di Rockville, Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1981. Johnson tetap mendapat hukuman atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, namun dinyatakan bebas pada tahun 1986. Kemudian sepasang paranormal yaitu Ed dan Lorraine Warren membantu menyelidiki kasus pembunuhan Alan Bono dan berusaha mengungkap fakta apakah benar ada campur tangan roh jahat dalam pembunuhan ini. Kasus pembunuhan The Conjuring 3 ini ternyata adalah kasus trial of Ernie Cheyenne Johnson yang katanya jadi salah satu kasus paling mengerikan yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren loh guys. Untuk menjaga agar cerita di film enggak melenceng dari kejadian sebenarnya, Warner Bros turut melibatkan Ernie Johnson asli bersama sang istri Debbie Johnson. Bahkan Warner Bros juga sampai merilis sebuah video yang membahas tentang peristiwa yang terjadi di tahun 80-an itu. Di video tersebut, Debbie menceritakan kejadian saat Ernie Johnson bisa kerasukan setan. Kini juga bisa melihat headline surat kabar yang membahas tentang peristiwa yang diberi nama Demon Murder Trial muncul di video tersebut. Wah, semakin penasaran nih, gak sabar kan? Dan The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It bakal tayang di bioskop dan HBO Max pada tanggal 4 Juni 2021. Jangan sampai ketinggalan guys.
Oke, berikut ulasan dari The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. Dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasinya dan share. Sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman, see you next time, bye bye. What they assume was a demonic possession with David. To really become inebriated. When you're dealing with the flagship of the series, you want it to. Because that's what it may very well cost.